warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak setelah liburan panjang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah kalian sudah bersedia untuk belajar kali ini? Sudah siap. Oke. Sebelum mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Jumrotul Bawon, Hadir Ustazah. oke. Mbak Nia, Hadir. Mbak Eni Muslihati, izin kemana? Belum pulang. Oh, Dari liburan. masih liburan ya? Iya. Makan gitu. Masya Allah. Mbak Santri Hadir. hadir. Oke, semuanya hadir ya, kecuali Mbak Eni ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh Mbak Kawan. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan gaya belajar kalian. Ini gaya belajar kalian ini apa, bisa atau audio, visual, atau kinesthetik. Nah, kalian persiapkan selembar kertas ya, sama alat tulis. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, Ibu dikte ya soalnya. Soal yang pertama. Pada waktu belajar untuk tes, apakah Anda memilih yang A, membaca catatan, membaca judul dan subjudul dalam buku, dan melihat diagram dan ilustrasi. Lalu yang B yaitu meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian. Lalu yang C, membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Silakan dipilih ya. Sudah? Sudah. Baik, lanjut ke nomor 2. Apa yang Anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? Yang A, berkhayal atau melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan. Lalu yang B yaitu berdendang mengikuti alunan musik tersebut. Lalu yang C, bergerak mengikuti musik tersebut, mengetukkan kaki mengikuti irama dan sebagainya. Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Nomor 3. Pada waktu Anda memecahkan masalah, apakah Anda yang pertama membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan? Lalu yang B, menelpon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut. Lalu yang C, menguraikan atau menganalisa masalah itu atau melakukan semua langkah yang Anda pikirkan. Sudah? Sudah. Oke, lanjut nomor 4 ya. Jika Anda ingin membaca untuk hiburan, apakah Anda memilih yang A, buku perjalanan dengan banyak gambar di dalamnya. Lalu yang B, cerita misteri yang penuh dengan percakapan di dalamnya. Lalu yang C, buku yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah Anda. Sudah? Lalu yang kelima yaitu untuk mempelajari bagaimana cara kerja komputer. Apakah Anda memilih yang A, menonton film tentang cara lalu yang B, mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer. Lalu yang C, membuka komputer dan mencoba menemukan sendiri cara kerjanya. Hujan ya? Oke, sudah? Sudah. Silakan angkat tangan yang memilih jawaban A. Saya. Oke, 1. Yang pilih jawaban B? Oke, 1 juga. Yang pilih jawaban C? Saya. 1 juga. Berarti semuanya ini ya, berbeda-beda ya. Ya. Nah,
yang A ini berarti gaya belajarnya Mbak Bawon visual ya, dan Mbak Nia itu auditori, sedangkan Mbak Santri itu kinesthetik. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Buka ya bukunya, bab 1 tentang apa anak? Membudayakan pola hidup sederhana. Ya, membudayakan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana itu kayak apa sih? Tidak foya-foya. Ya, tidak foya-foya, terus tidak berlebihan, terus apa lagi? Tidak kikir. Tidak kikir itu apa? Tidak pelit terhadap diri siapa? Orang Diri lain. dan orang lain. Contohnya terhadap kikir terhadap diri sendiri itu kayak apa? Misalnya habis, terus nggak beli-beli padahal uangnya ada. Oh ya betul, padahal uangnya cukup ya, harusnya bedanya bisa dibeli. Atau juga misal kita lagi sakit, tapi kita lebih menahan rasa sakit itu daripada membeli obat. Padahal kita mampu sebenarnya membeli obat tersebut. Nah, lalu yang kedua ya, tidak kikir terhadap orang lain. Contohnya kayak apa, Mbak Bawon? Tidak mau membagi makanan, tidak mau membagikan makanan kepada orang lain. Ya betul. Terus juga apa lagi? Enggan membayar zakat. Nah itu kan juga termasuk kikir. Itu kan termasuk hak untuk orang lain. Oke, selanjutnya kita memasuki dalil-dalilnya ya. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat nomor 7. Ayo buka semuanya. Sudah? Oke. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Oke, artinya monggo Mbak Bawon. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, jadi pada intinya apa? Dalam mengajarkan harta itu tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kikir, melainkan berada di tengah-tengah atau cukup. Oke, untuk selanjutnya di sini ibu ingin menampilkan kehidupan berfoya-foya. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lagi pada ngapain semua? Berenang nutup dari tahun gak ganti-ganti ya? Saking jelek aja gelasnya. Antara sih lu gak tahu apa yang lagi harus tampil. Santai. Kamu harus bangkrut. Bangkrut guys, berarti lu buat bayar lagi dong sekarang guys. Jadi miskin sekarang ya.
jadi pelajaran buat kita. Mas, yang bilang boleh kita nggak boleh bangkrut dah. Motor gua masih keren. Bum, tas satu miliar kita. Gue berani sih lebih baik kemarin. Kalau kayak gue juga. Juga, ada kita macet gak sih di atas يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم kita macet gak sih di atas يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Udah, gue mau belajar lebih dalam lagi. Kalian gak bakal ngerti sebelum kalian sendiri yang rasain. Udah yuk, kalian jangan terlalu ya, sama-sama orang. Bukan gitu tuh, sama bayi bukan sahabat, saudara. Karena sudah pernah ngalamin, kalian nggak tahu kan? Karena saudara juga pernah bangkrut, kalian kalau lagi kerja juga perlu dikayu. Nggak tahu. Udah deh, kita kerja baik. Baik, untuk mengenai catatan kita tadi. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Karena gue juga nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Nah, setelah kalian tadi melihat drama di YouTube tadi, apa yang dapat bisa disimpulkan? Tidak boleh berfoya-foya. Terus sama apa? Tidak boleh Sombong. terhadap harta yang kita miliki. Bahwa itu semua titipan dari Allah. Oke, untuk selanjutnya dalil Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 31 ya. Sampai ayat 30. Bisa dibuka bukunya Al-Isra ayat 26 sampai 30. Ini nanti tayangkan video orang. Nanti kalian praktekin satu-satu ya setelah mendengarkan murotal tersebut dengan tajwid yang benar. Dan bisa baca semua kan? Bisa. Kulit cerah tapi banyak dark spot. Apa yang lain gak efektif? Coba nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
video tersebut kalian mempraktekkan ya satu. Silahkan siapa dulu yang mau maju pertama? Yuk, Bapak Gawon di sini ya, di depan ya. Ayat 26 sampai 28. Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atina kulla haqqahu wal miskina wal asabili wa la tubadir tabdira. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmah min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sadaqallahul 'azim. Oke, tangan bagus ya bacaannya sudah. Oke, selanjutnya yang ayat 29 sampai 30. Monggo Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuka wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsuran. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bagus. Beri plus. Sudah bisa baca semua ya berarti ya. Oke. Untuk selanjutnya Ibu kasih penugasan ya. Sebelumnya Ibu bagi 2 kelompok terlebih dahulu. Kelompok Mbak Nia kesini itu kelompok 1. Baju beratu bangun. Ini kelompok 1 ya. Kalau yang Mbak Nia ke sana itu kelompok 2 ya. Ini penugasannya yang pertama, kalian menuliskan kaligrafi di selembar kertas baru. Nanti Ibu kasih kertasnya. Terus kalian kasih terjemahannya juga. Nah, selanjutnya kalian identifikasi tajwidnya. Dan identifikasi isi kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Mengerti anak-anak? Ini silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 30 menit sebelum pembelajaran diakhiri. Oke, selanjutnya kalian coba presentasikan hasil dari tugas kerja kalian selama tadi. Monggo kelompok 1 dulu. Kelompoknya siapa bawahnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tudabbir tabdira. Dari tajwid ayat ke-26 itu ada wa'ati itu mad badal, ada alif lam qamariyah, ada ba itu mad tabi'i, terus ada qahu itu mad qasirah, wal miskina alif lam qamariyah, ki itu mad tabi'i, terus ada wabna itu ada wal surah, as-sabili ada asyamsiyah, bi matabi'i, wala matabi'i, rotafim matabi'i, matimah. Oke, isi kandungannya apa? Isi kandungan dari ayat 6. Dari ayat 26 ini, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan juga mengajarkan umatnya untuk selalu membantu antar sesama. Bisa tunjukkan hasil kaligrafinya? Wah, sekali ya. Tangan. Oke, karena sudah sudah berpartisipasi dalam mengerjakan tugas dari Ibu, tugas yang dia. Terima kasih. Sama semangat terus. Oke, siap. Lanjut kelompok 2. Ya, baca. namanya bacaan formula surah, namanya bacaan berbi, al-basri namanya bacaan Al-Qamariyah, Fatah namanya bacaan formula surah, namanya bacaan Matobi, Mamma namanya bacaan Al-Qur'an, Mansurah namanya bacaan Al-Qur'an. Isi kandungan ayatnya. Kandungan ayatnya yaitu dalam ayat tersebut Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang enggan untuk menafkahkan atau menyediakan hartanya diibaratkan orang yang membantu tangannya pada leher mereka masing-masing. Sementara Allah juga tidak menginginkan kepada kaum muslim untuk menafkahkan hartanya secara berlebihan. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat kiasan yang digunakan Allah untuk menyifati orang-orang yang kikir, kafir, dan baik. Orang yang tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kerabat atau tetangga bahkan enggan untuk memberikan sebagian hartanya disamakan dengan orang yang menggantungkan tangannya pada leher. Sementara bentuk larangan Allah kepada kaum muslimin untuk tidak membelanjakan harta benda secara berlebihan dan di luar kewajaran, sekalipun untuk menafkahkan, menyedekahkan atau berinfak yang bernilai kebaikan. Mendapatkan harta memang dianjurkan, akan tetapi harus tetap sesuai dengan aturan ajaran Islam. Sebab jika terlalu dikit atau berlebihan, keduanya memiliki resiko yang tidak baik. Oke, bagus. Bisa ditampilkan hasil kaligrafinya. Wah, bagus sekali ya, tepuk tangan. Oke, belum Mbak Nia. Ini Ibu kasih hadiah. Oke, bagus ya, semuanya sudah berani dalam mempresentasikan di depan kelas ya, teman-teman. Oke, siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari isi kandungan ayat tersebut? Siapa yang bisa? Saya. Oke. Tapi
Yang ayat 26 sampai 27 saja. Ya boleh. Nanti Mbak Baun, Mbak Mia aja ayat 26 sampai 11 sampai 30. Jadi agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yang mengajarkan umatnya untuk selalu membantu antar sesama. Dan di ayat dan di surah Al-Furqan ini memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada kerabat dekat dan juga menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk fakir miskin dan juga ibu sakit. Dan juga dilarang untuk bersikap boros. Oke. Apakah ada yang bertanya terkait dari kesimpulan dari Mbak Bawon? Sudah paham semua? Oke. Selanjutnya Mbak Mia. Dalam kandungan ayat 29 sampai 30 ini menggambarkan bahwa orang-orang yang membantu menafkahkan hartanya untuk menjaga hartanya diibaratkan sebagai orang yang membelum tangannya pada leher mereka masing-masing. Kemudian dalam ayat tersebut terdapat kalimat biasa yang digunakan Allah untuk menyifati orang-orang yang jujur, bakhil dan pelit. Kemudian sementara bentuk larangan Allah kepada kaum muslim untuk tidak membelanjakan harta benda secara berlebihan dan di luar kewajiban, sekalipun untuk menafkahkan kehidupan dan atau berinfak yang dinilai ibadah. Nah, dalam ayat tersebut juga menjelaskan tentang resiko apakah seseorang itu terlalu pikir atau berlebihan dalam menafkahkan hartanya. Orang yang pikir dan bersedekah dan kurang peduli kepada sesama dan jadi bahkan mendapatkan tekanan psikis. Oke, bagus sekali. Nah, untuk penugasan selanjutnya yaitu tugas untuk di rumah ya. Tugasnya menghafalkan ayat tadi, ayat Quran surah Al-Furqan ayat 67 sama Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 30 ya. Oke, jangan lupa dihafalkan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kita membaca doa penutup terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tim semuanya udah berkontribusi ya pada sore hari ini. Sudah kayak Bekerja keras semuanya. Hari ini kita edit, tim edit semuanya. Dadah. See you next time di semester Part 6. selanjutnya. Part selanjutnya.